Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah pengajian syarah hadis Masjid Jamiatul Muslimin rahimakumullah, bersyukur pada Allah telah dikumpulkan oleh Allah, diberi taufik hidayah inayah dan kemudahan, kesehatan, waktu luang, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah yang agung, yaitu sholat fardu berjamaah. Semoga rangkaian ibadah amal-amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian melanjutkan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Kita hadir duduk di sini. Semoga Allah berikan kita jalan kemudahan untuk menuju surga Allah. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi, man sahla tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita berharap pada Allah disampaikan kepada Nabi kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua yang ada di sini, semoga mendapatkan kedudukan yang dekat dengan beliau nanti di akhirat. Saya lebih suka menyebut seperti itu, Pak Ibu, daripada mendapatkan syafaat. Kenapa begitu? Karena kalau kita mengharapkan syafaat Nabi itu banyak. Saya takutnya kita kebagian syafaatul uzma. Syafaatul uzma ini adalah orang yang masuk neraka baru dikeluarkan. Orang yang masuk neraka dapat syafaatul uzma dari Nabi, kemudian dikeluarkan. Jangankan sehari sekijuk semua rasul itu neraka itu tapi bana gitu. Nah, maka kita lebih berhati-hati. Saya menyebutnya lebih kepada kedekatan dengan beliau nanti di surganya. Rasulullah bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Sesungguhnya syafaatku itu bagi pendosa-pendosa besar dari kalangan umatku yang telah masuk neraka dikeluarkan. Nauzubillahi min zalika wa ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkanlah kami dari neraka. Baik. Kita masuk sudah setengah perjalanan Pak Ibu bersama Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah. Malam ini kita masuk ke hadis yang ke-20. Kita masuk ke hadis yang ke-20. Al-hadisul ishrun, hadis yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim, dengan baca basmalah. Semoga Allah berikan bukaan di hati kita, utuh di hati kita. Semoga kita bisa mendapatkan cahaya daripada keterangan Nabawi atau keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Rasulillah. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwatil ula, sesungguhnya di antara yang diketahui manusia dari ucapan kenabian yang pertama atau kenabian zaman dahulu, di antara ucapan atau kalimat kenabian yang didapati oleh masyarakat di zaman dahulu adalah ungkapan berikut: idza lam tastahi fasna' ma syi'. Kalau engkau tidak malu, perbuatlah apa saja yang engkau suka. Kalau engkau tidak malu, maka buatlah apa yang kau suka. Jika engkau tidak memiliki malu, maka buatlah apa yang kau suka, kata Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Baik. Hadis yang ke-20 ini cukup singkat.
termasuk hadis-hadis Arba'in Nawawi yang singkat namun isinya padat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat sebagai rawi a'lanya adalah atau periwayat tertingginya sebelum Nabi SAW adalah bernama Uqbah bin Amr. Uqbah bin Amr. Tapi dia lebih dikenal dengan sebutan Abu Mas'ud. Hati-hati Pak Ibu, beda antara Ibnu Mas'ud dan Abu Mas'ud. Pernah hadis sebelumnya kita menjelaskan tentang Ibnu Mas'ud, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Kalau itu Abu atau Abi Mas'ud beda. Yang C anak Mas'ud, yang C apa Mas'ud. Tapi mereka bukan tidak ada nasab. Apa bedanya? Ibnu Mas'ud itu orang Mekah, termasuk sahabat yang masuk Islam pertama-tama, bahkan nomor 6 dia masuk Islam dari kalangan Muhajirin, as-sadis fil Islam, orang yang ke-6 masuk Islam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, orangnya kecil, penghafal Quran dan dia berasal dari Mekah, pengembala kambing. Sedangkan Abu Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini, dia adalah orang Madinah. Orang Madinah, ya. Berasal dari berasal dari kalangan Ansor. Kalau Ibnu Mas'ud dari kalangan Muhajirin. Kemudian kalau Abu Mas'ud berasal dari kalangan Ansor. Dia dari suku Khazraj. Makanya nisbat kepada namanya Uqbah bin Amir al-Khazraji al-Ansari. Kemudian ada nisbat lagi al-Badri. Penisbatan al-Badri ini ulama beda pendapat. Imam Az-Zahabi mengatakan Al-Badri ini nisbat kepada kota di mana dia dilahirkan atau desa di mana dia dilahirkan, yaitu desa Badar. Kalau Imam Bukhari mengatakan enggak, Al-Badri ini nisbat kepada perang Badar. Berarti dia Badriyun bermakna dia ikut perang Badar. Ya. Dan ini pendapat yang lebih tepat, bahwasanya Uqbah bin Amr al-Ansari al-Khazraji al-Badri ini adalah sahabat yang ikut perang Badar. Dia masuk Islam di Mekah melalui Bai'at Aqabah 2 atau 3, termasuk bahkan sahabat Ansar yang pemuda atau yang muda. Ya. Dan dia mengikuti perang Badar, termasuk kepada ahli Badar. Baik. Kemudian beliau hijrah, ya, pernah hijrah ke Kufah lalu meninggal pada tahun 41 atau 40 Hijriah di kota Madinah. Meriwayatkan hadis dari Nabi sejumlah 106-an hadis, seratusan hadis. Ya, di antaranya Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis ini. Baik. Kemudian beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya di antara yang didapati oleh orang-orang dari ucapan kenabian yang ula, ya. Jadi pada kalimat an-nubuwah al-ula ini ada dua pendapat ulama. Yang pertama, al-ula itu mencakup seluruh kenabian sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lafaz al-ula bermakna sebelum zaman Nabi yang pertama. Jadi sebelum kedatangan Nabi itu dianggap al-ula al-qadim, yang lama. Ya. Wadduha wal-laili idza sajama wadda'a rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula. Sesungguhnya al-akhirah yang akan datang lebih baik daripada al-ula, maksudnya yang lama di dunia. Jadi kehidupanmu wahai Muhammad yang berlalu itu, yang qadim, dibandingkan yang akan kamu jalani seakan semakin baik dan semakin baik. Jadi al-ula maknanya al-qadim, yang telah berlalu. Berarti an-nubuwatul ula maknanya adalah masa kenabian yang telah berlalu. Itu tafsir yang pertama, syarah yang pertama. Maksudnya ialah zaman kenabian sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak zaman Nabi Adam kemudian sampai zaman Nabi Isa alaihi salam. Dari masa ini, masa
perpindahan dari satu masa ke masa itu ada kalam-kalam atau ucapan-ucapan dari para nabi yang dinukil, yang diriwayatkan, didengar, dipahami, dihafal dari satu generasi manusia sampailah kepada kita. Apa itu? Itu hadis ini. Kalau tidak malu silakan perbuat sesukamu. Jadi ini ucapan adalah termasuk ucapan wahyu yang dikutip, diturun-temurunkan, diwariskan dari satu ke generasi sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa dan sampai kepada Nabi Muhammad SAW, menyampaikan kepada Abi Mas'ud Uqbah Amru Al-Ansari ini, lalu beliau menyampaikan pada tabi'in sampai kepada kita hari ini melalui Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi wak dapat warisan saketik cahaya kenabian di zaman dahulu sampai kini. Jadi kita dapat beberapa ucapan-ucapan para nabi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Isa, lalu dibawa ditransfer lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nah, ini ucapan yang berharga. Ya. Apa kata Imam Ibnu Rajab di sini? Ungkapan inna mimma adrakan nas dan seterusnya itu yushiru ila anna hadza ma'surun 'anil anbiya'il mutaqaddimin, menunjukkan bahwasanya ucapan ini diambil, diwariskan dari ucapan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad SAW tidak menyimpannya, disampaikannya balik. Yang elok itu ditarihan ibarat. Baik. Wa annan nasa tadawaluhu bainahum wa tawarasuhu anhum qarnan ba'da qarnin. Dan manusia mengambilnya, mendengarnya, mengambilnya, mencernanya, mengamalkannya dan menghafalnya dan mewariskannya satu generasi ke generasi yang lain. Jadi ucapan dan elok-elok termasuk pepatah Titih Minang itu yang terancak bagus juga untuk dilestarikan baik. Nah, cuman ambo pemuda kaum milenial. Jadi tidak banyak benar ngarati petatah petiti itu. Mau salut ambo beraja aja ambo petatah petiti Buya Ristawardi itu. Karena banyak juga kata-kata hikmahnya. Nah, di situ kelebihan beliau. Itulah dapat ambo di bangku kuliah di kampus Arab sudah. Mudah-mudahan itu. Ya, kalau syair-syair Arab ambo hafal, tapi yang petatah petiti Minang pun tidak banyak hafal. Jadi disimpanlah ucapan-ucapan bijaksana itu dari para nabi tersebut sampai datang zaman Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada kita. Wa hadza yadullu ala anna an-nubuwwatal mutaqaddimah ja'at bihadzal kalam, dan kenabian-kenabian di zaman dahulu datang dengan ekspresi atau ungkapan kalimat yang seperti ini. Baik. Kemudian ada yang mengatakan kalamun nubuwwatil ula, al-ula di sini ada yang menafsirkan yaitu an-nabi, kenabian yang pertama. Jadi kalau bisa bagi-bagi Pak Ibu, kenabian itu bisa kita bagi menjadi beberapa periode. Kenabian an-nubuwatul ula itu Adam, Nuh, Ibrahim, Ishak, Ismail. Itu masih dikategorikan al-ula. Atau masuk juga Musa. Adam, Idris, Nuh, kemudian Ibrahim, Ishak, Ismail dan Musa. Itu dikatakan an-nubuwatul ula, periode kenabian yang pertama. Sedangkan periode kenabian yang kedua itu Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa. Itu yang di tengah tuh. Ya. Baru periode yang terakhir barulah Nabi kita sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam surat Al-A'la di akhir surat kan dikatakan inna hadza la fi suhufi al-ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya nasihat yang ada di surat Al-A'la itu, kata Allah, inna hadza la fi suhufil ula. Semuanya ini tercantum di dalam suhuf, lembaran-lembaran wahyu yang pertama. Maksudnya periode kenabian yang pertama. Kapan itu? Fi suhufi Ibrahim, suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu lembaran-lembaran yang diterima oleh Ibrahim dan Nabi Musa, karena mereka satu periode kenabian. Ya. Periode kedua tu Daud Kateh sampai Nabi Isa, jauh tu antara jarak Nabi Daud dan Nabi Musa tu jauh sekali. Itu periode di tengah dan periode terakhir akhir zaman yaitu periode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kok tahu Ustaz Ambo mengkaji bukunya Imam Ibnu Katsir. Nama kitabnya
Al-Qasasul Anbiya. Saking senangnya saya mengkaji itu, Pak Ibu, mengkaji nasab para nabi itu, saya baca satu-satu nabi itu, saya urutkan nasab mereka. Dari Nabi Adam, binnya, ya, anak-anaknya maksudnya, zuriat Nabi Adam, sampai 31 nabi yang Ambo urutkan nasabnya. Aduh, catatannya di laptop Ambo. Lengkap tuh zamannya, siapa yang sezaman, di mana lahirnya, semua. Aduh, tuh maka Ambo ngerti periode 1, periode 2 dan periode 3 tersebut. Tapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, laptop Ambo rusak harddisk tadi siang. Hilang data tuh. Tinggal risiko sini. Baik. Apa mau tadi Pak Ibu? Min kalamin nubuwatil ula. Baik. Kemudian kata Nabi kita, di antara ucapan atau ucapan-ucapan para nabi terdahulu itu adalah ucapan iza lam tastahi fasna' ma syi't atau fasna' ma syi'ta. Jadi langsung menohok kepada kamu gitu, anta ya. Jadi, kalau tidak malu kamu, kalau Anda tidak malu silahkan perbuat apa yang Anda inginkan. Nah, dalam memahami kalimat ini para ulama menafsirkannya menjadi dua. Ya, kalimat dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah. Jumlah itu terdiri atas dua. Apa kan? Jumlah pada hadis ini bisa dipahami melalui dua sisi. Sisi yang pertama dianggap ini adalah bukan jumlah khabariyah tetapi al-wa'id atau tahdid. Ini seperti ancaman. Ya. Kalau ndak punya malu silahkan perbuat sesuka hati. Itu bukan statement tetapi sudah berbentuk ancaman. Ya. Jadi artinya Nabi SAW atau nasihat ini bukan mempersilahkan kita berbuat apa saja kalau kita tidak punya malu, kan begitu. Tetapi maknanya ialah orang yang masih memiliki rasa malu di dadanya, di dalam dirinya akan mengevaluasi itu, akan bertanya-tanya sebelum melakukan sebuah perbuatan. Ya, sebagaimana sebagaimana Allah SWT firman dalam Quran, "Ya'malu ma syi'tum," dan berbuatlah apa yang kalian inginkan, innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa saja yang kamu perbuat. Al-Fusilat ayat 40. Jadi kata Allah, i'malu ma syi'tum. Lakukanlah apa saja yang kamu inginkan. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kamu perbuat. Apakah perintah lakukanlah apa saja yang kamu inginkan itu menandakan bahwasanya Allah menyuruh kita memang betul-betul boleh berbuat apapun? Tidak, tentu saja tidak. Ini perlu rasa dalam hati. Ya. Nah, makanya kata ulama, makna hadis ini yang pertama adalah bukan khabariyah atau jumlah khabariyah atau pernyataan, statement, tetapi ini adalah tahzir atau tahdid atau wa'id, ancaman. Ya. I'malu ma syi'tum, lakukan saja apa yang kalian inginkan, ya. Maka bukan berarti Allah menghalalkan zina, silakan yang mau berzina silakan berzina, yang mau korupsi silakan korupsi, kan begitu. Enggak mungkin juga. Silakan yang menyembah berhala, silakan yang syirik, tidak begitu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan menutup ayatnya dengan ungkapan innahu bima ta'maluna basir. Alhamdulillah. Pas lampu nyambut basir asinus Pak. Bilang lihat innahu bima ta'maluna basir, ya. Enggak basin tuh Pak, basir. Baik. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Baik. Jadi Allah menutup ungkapannya setelah Allah menyuruh, "Buatlah seperti kalian," kata Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat perbuatan kalian. Itu sudah cukup ya bertanda bahwasanya itu bukan suruhan hakiki, hanya orang bodoh saja memahami itu adalah Allah menyuruh untuk berapa saja. Ya. Justru Allah mentarbiyah, mendidik kita bahwasanya Allah basirun, Maha melihat apa yang kita lakukan, maka kita harus berhati-hati dalam berbuat. Itu maknanya. Nah. Ya, dan mirip juga dengan sebuah hadis Nabi. Apa kata Nabi? Man ba'al khamra, siapa yang menjual khamar, bir, minuman keras, fal yasqis al khazanir, maka silakan dia makan babi. Abang memahami hadis ke Pak Ibu.
Sian menjual khamar, silahkan makan babi. Apakah boleh makan babi setelah menjual khamar? Tidak mau itu babi. Maknanya ialah Nabi melarang kita menjual belikan khamar, sebagaimana haramnya juga memakan babi. Itu maknanya. Ya. Jadi ini pendapat yang pertama atau perspektif yang pertama. Makna dari kalau kamu tidak malu, lakukanlah apa saja yang kamu suka, maknanya ialah ancaman. Itu yang pertama. Perspektif yang kedua, kita kayakan perspektif kita Pak Ibu. Perspektif yang kedua, maknanya bukan ancaman, tetapi inilah statement, ungkapan atau jumlah khabariyah, ya. Jadi ini bukan ancaman, tetapi ini jumlah khabariyah alias statement, ungkapan. Ya. Ini perspektif yang kedua. Maknanya, kalau ada orang yang berbuat sekehendak hati, berarti ada yang hilang pada dirinya, yaitu malu. Itu artinya. Iza lam tastahi, jika kamu tidak malu, fasna ma syi'ta, buatlah apa saja yang kamu suka. Ini bukan ancaman, kata ulama yang kedua. Ini adalah statement, statement itu apa Suminang? Apa pernyataan, ya. Suminang bahasa Indonesia. Artinya buatlah apa yang kamu suka, maksudnya orang yang tindakannya itu tidak ada kontrol, memang dia berbuat apapun yang sekehendak hatinya, berarti ada yang satu yang hilang pada dirinya, yaitu sifat malu. Adona putui cie urek malu. Ya. Baik pemahaman ini, pemahaman khobariyah, statement atau ancaman, dua-duanya bermakna, dua-duanya itu ada nilai dan hikmah yang bisa kita ambil, ya. Jadi perspektif yang kedua, ini adalah pernyataan tegas dari Rasulullah. Ciri-ciri orang yang hilang rasa malunya, maka dia akan berbuat apa saja. Ya. Berbuat apa saja Pak Ibu. Ya. Ya, karena sudah putus urat malunya. Ya. Walaupun mencibir orang se-Indonesia, naninyo ko lalu yo. Membuat tahan-tahan dari tadi. Nah, jale 2 periode minta aja 3 periode. Ya. Nah, jale lah ada namanya nepotisme, orang ngerti tapi pabuik jo. Walapangan mana jalan kon tuan. Malah mangan. Rekam ya. Jadi ini pernyataan, ya. Hal ini didukung juga dengan dalil. Kalau tadi dalilnya Al-Quran juga kan, ini didukung juga oleh dalil sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Allah bu, ampun bu, Allah bu. Ya, fokus ke hadis ya. Itu tadaburnya terlalu panjang ibu. Baik, kita simak satu hadis. Ini hadis yang luar biasa ini, berkaitan dengan sifat yang Allah cabut dari diri seseorang. Kalau Allah sudah cabut sifat ini, maka akan berdampak dengan tindakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza abghadallahu 'abdan naza'a minhul haya." Jika Allah sudah murka pada seorang hamba, maka Allah cabut daripadanya sifat malu. Fa iza naza'a minhul fa iza nuzi'a minhul haya, kalau sudah tercabut sifat malu itu, lam talqahu illa baghidan mubghidan. Dia tidak akan berjumpa dengan Allah nanti, atau dia tidak akan kau lihat dia kecuali Allah sebagai seorang yang pemarah, murka dan dimurkai oleh Allah. Dia orang yang murka kepada Allah atau orang yang dimurkai oleh Allah. Fa iza nuzi'a minhul amanah, jika seseorang itu dicabut daripadanya sifat amanah, nuzi'a minhur rahmah, maka Allah tercabut pula daripadanya sifat rahmat, kasih sayang. Ya. Wa iza naza'a minhur rahmah, jika seorang itu dicabut sifat rahmat dalam dirinya, naza'a minhu ribqatal Islam, maka dicabut daripadanya perlindungan Islam. Islamnya habis. Maksudnya, jika seseorang tercabut sifat rahmat pada diri, rahmah, kasih sayang pada, maka hilang pula, tercabut pula Islam seutuhnya dalam diri, daripada dirinya.
Fa iza nuzi'a minhu rubqatal Islam, kalau sudah dicabut daripadanya Islam itu, lam talqahu illa syaitanan marida, tidaklah engkau dapati dia kecuali sosoknya sudah seperti setan yang ingkar. Ya, ini hadis yang pertama. Ya, setan 100% gitu. Baik, hadis yang kedua mirip sebenarnya redaksinya, tapi maknanya lebih dalam lagi. Ya, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala, dia berkata, innallaha, sungguhnya Allah itu iza arada bi'abdin halakan, Allah jika menghendaki kebinasaan bagi seorang hamba, naza'a minhul haya, Allah cabut dari orang itu sifat malu. Fa iza naza'a minhul haya, ini batali ko. Kalau Allah dicabut sifat malu pada diri seorang, lam talqahu illa maqitan mumaqqatan, tidaklah engkau jumpai dia kecuali pribadi yang dibenci dan membenci. Ya. Fa iza kana maqitan mumaqqatan, kalau dia sudah bersifat demikian, nuzi'a minhul amanah, maka hilang sifat amanah pada dirinya. Nyup. Jadi sebagian riwayat mengatakan kalau orang itu sudah dicabut sifat malu, maka dia sudah hilang kemampuan dia untuk membedakan halal dan haram. Itu makna maqitan mumaqqatan tadi itu. Kalau sudah dia bersifat demikian, maqitan mumaqqatan, Allah cabut daripada sifat amanah. Ya. Jadi kalau ada orang yang slogannya itu amanah terpercaya misalnya, tetapi pribadi orang itu malu-malunya kok gak kurang, itu tidak do tuh. Berarti pangkal dari ketidakamaнаhan orang itu karena sifat malunya sudah tidak ada. Baik. Kemudian kalau sudah dicabut sifat amanahnya, lam talqahu illa khainan mukhawwanan, tidaklah kamu jumpai dia melainkan dia adalah seorang yang khainan itu pengkhianat. Ya. Fa iza kana khainan nuzi'a minhu rahmah, kalau dia sudah berkhianat, jadi pribadi yang berkhianat, maka dicabut lagi daripadanya sifat rahmah. Falam talqahu illa fazzan ghaliza, tidaklah kau dapati dia kecuali menjadi orang tersebut menjadi orang yang keras kepala. Fa idza kana fazzan ghaliza nuzi'a rubqatal iman, kalau dia sudah keras kepala tadi itu, maka dicabutlah daripadanya Islam seutuhnya. Fa iza nuzi'a, kalau sudah dicabut ribqatal iman, Islam pada dirinya, min unuqihi, daripada palanya, lehernya, lam talqahu illa syaitanan la'inan mal'unan, maka tidaklah engkau dapati dia kecuali sudah menjadi setan yang terlaknat. Semuanya itu untuk merubah seseorang jadi setan itu pangkalnya ialah urat malu. Jadi malu itu sumber kebaikan. Kalau itu sudah tidak ada, tidak terinstal pada diri seseorang, makanya perlahan dia lama-lama mirip di setan. Baik. Nah, inilah makna daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Nabi mengatakan dalam banyak hadis, iman itu bercabang-cabang, ya. Dan salah satu cabang iman adalah ala sifat malu. Hal haya'u syu'batun minal iman, sungguhnya malu itu cabang daripada al-iman, ya. Bahkan Nabi mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khair, malu itu tidak mendatangkan apa-apa kecuali kebaikan, ya, kecuali kebaikan. Ada seorang sahabat bernama Al-Ashaj Al-Munqari, dia berkata, Nabi pernah berkata kepadaku, pada sahabat ini Al-Munqari ini, inna fika la khaslataini yuhibbuhumullah, dalam dirimu wahai Munqari ada dua sifat yang Allah cintai. Ya Allah, Nabi ngomong ke sahabat, wahai sahabatku, ada dua sifat yang ada pada diri engkau yang Allah cintai. Ya. Apa itu ya Rasulullah? Qala al-hilmu wal haya, lemah lembut dan sifat malumu. Ya, lemah lembut dan sifat malumu. Jadi gara-gara sifat malu kolah Utsman dapat dua anak padusi Nabi. Ya, tidak ada sahabat, tidak semua sahabat yang menjadi menantu Rasulullah. Tapi tiba di Utsman dua kalinya menikahi putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sifat malu inilah, ya, itu
siapa namanya, Zulaikha. Karena sifat malu Zulaikha itulah akhirnya bisa menikah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Waktu Zulaikha ini mau menggoda Nabiullah Yusuf, di rumah itu kan banyak patung. Jadi hendak dia menggoda dan hendak berzina dengan Nabi Yusuf, nyotuti muka patung tu ke kain. Tu ditanya dari Nabi Yusuf alaihissalam, "Ba kok ditutik patung-patung tu jo kain? Ambo malu babuek ko dicalik di patung-patung tu." Apa kata Nabi Yusuf? "Saya lebih malu lagi kepada Allah Subhanahu wa taala." Ya. Jadi sebab rasa malu daripada Zulaikha ini secara tidak langsung menghantarkan dia kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya juga bisa mendapatkan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Baik. Begitu juga rasa malu yang ada pada putri Nabi Syuaib. Ingat Pak Ibu kisah Nabi Musa ketika pelarian ke Madian atau pelarian ke Kanaan, ya. Jadi DPO-nya Firaun, daftar pencarian orangnya Firaun. Awak sebatang kara, ndak bawa bekal, ya, bersandar di sebuah pohon, berdoa di situ minta pekerjaan dan jodoh. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairil fakir. Didapatinya orang-orang yang sedang mengambil air. Ya. Cuman ada dua perempuan yang tidak mau kumpul-kumpul karena malu, karena yang ambil laki-laki kebanyakan. Diperhatikan Nabi Musa kan, wah, kau padusi dua, kau malu mengambil air. Maka Nabi Musa yang menolong untuk mengambilkan air tersebut. Kemudian akhirnya singkat cerita diundanglah, ya, datanglah kembali setelah pulang mereka ke rumah dua anak perempuan Nabi Syuaib itu alaihissalam. Maka datanglah faja'athu ihdahuma ala istihya. Maka datanglah salah satu anak gadis perempuan itu kepada Nabi Musa ala istihyain, dengan dengan malu-malu. Nah, jadi dengan malu-malu dia berkata, qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Wahai pemuda, sungguhnya ayahku mengundang engkau untuk ke rumah untuk membalas atas apa yang kau bantu kepada kami ini. Lihat, inna abi, sesungguhnya ayahku. Sebenarnya yang mengundang usia. Sebenarnya yang pengen usia. Anaknya sebelumnya. Tapi malu. Bapaknya pun ngerti, ya abi gitu kan. Ambillah pemuda. Inna khairama apa ayat itu? Sungguhnya yang terbaik yang engkau ambil sebagai karyawan adalah al-qawiyul amin, yang kuat dan terpercaya. Bahasa itu bahasa pemudi yang pemalu gitu. Ambilnya jadi karyawan, sungguhnya karyawan yang baik itu adalah yang kuat dan terpercaya. Ayahnya kok ngerti anak gadisnya jatuh cinta kepada pemuda ini. Maka ayahnya mengatakan, katuan kayaknya ambo mau undangnya untuk ke rumah. Itu yang disampaikan. Karena malunya putri Syuaib ini, akhirnya Allah berikan kebaikan berupa jodoh, berupa seorang nabi, yaitu Nabiullah Musa alaihi salam. Maharnya tak lo tanggung 10 tahun menjadi karyawan mertua, bayangkan. Itu karena apa pangka itu Pak? Malunya seorang anak gadis yang soleha. Aiko bana yang hilang di zaman kini Pak Ibu. Ya, kalau kini malu-maluin. Ya. Baik, sampai mana tadi? Baik, di sini Imam Ibnu Hajar mengatakan, wa'lam anal haya, ketahuilah bahwasanya malu itu ada dua jenis. Satu, kana khuluqan jabaliyyan ghairu muktasab, yaitu malu yang sudah terinstal begitu saja, tidak diusahakan. Jadi memang sifat malu yang alami yang Allah tumbuhkan. Seperti kalau tidak pakai baju itu malu, gitu kan? Jadi sifat-sifat malu yang sudah terinstal, yang sudah Allah berikan secara natural kepada diri seseorang. Dan ini kadarnya mungkin berbeda-beda. Kadarnya mungkin berbeda-beda. Ya. Kalau ambo dari ketik sampai kini, Bapak Ibu, ambo orangnya pemalu. Terutama malu tampil di muka umum. Kini koba jadi ustaz. Lah jalannya gitu kan.
Ambo malu bana kalau baca rigi makanan dari dulu tu. Jeleklah mapak yang Pak jadi tahu jelek ambo kalau ada bagi-bagi makanan nak tepi-tepi ambo nak ada ambil. Sakan sama malu sih. Atau mambiak punya orang yang tanpa izin dari dulu mesti sifat kayak gitu. Jadi paling malu ambo kalau mambiak punya orang. Ada pandai mana mau menciluk-ciluk tu. Dari dulu tu punya sifat kayak gitu. Malu sih berasa. Malu pula tampil di muka umum macam mahfil. Tapi dah kini kini bu gara-gara Rasulullah saja maju ke bu, ya. Karena untuk melanjutkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu semester 8 ambo kuliah S1. Guru-guru ambo yang dari Sudan itu, ada dosen ambo namanya Dr. Abu Bakar, orang Sudan. Ya. Ambo ngaji fikih ke beliau, ngaji kitab Bidayatul Mujtahid. Setelah 8 semester ngaji sama beliau, apa beliau bilang? Wahai ananda, anak-anak kami, lah kami wariskan ilmu fikih ini kepada kalian. Kami wariskan hadis-hadis Nabi kepada kalian. Sekarang amanah ini di pundak kalian. Sampaikan lagi ke umat. Nah itu makanya ambo mengajar itu sebabnya. Karena di kepala di hati ambo ini ada beban untuk menjelaskan Al-Quran dan menjelaskan hadis. Nah, kalau bukan karena itu, ambo mengerti di muka Bapak Ibu serius. Tak pandainya bos sebenarnya. Baik. Jadi malu yang pertama adalah malu yang sudah terinstal begitu saja. Baik. Kemudian ada malu yang tinggi, malu yang derajat kedua, ya, yaitu makana muktasaban atau muktasaban min ma'rifatillah wa ma'rifati azamatihi, yaitu malu yang didasarkan ma'rifatullah. Dia awak tahu Allah Subhanahu wa taala itu basir, alim, sami'. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah khabir. Ya. Allah az-zahir, Allah al-batin, ya. Jadi kita tahu bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat yang mustahil bagi kita untuk menghindari dari pandangan Allah Subhanahu wa taala dan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau di sini? Fahaza min a'la khisalil iman, dan ini adalah ciri iman yang paling tinggi ketika seseorang itu mulai merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau malu yang tadi yang pertama itu mungkin saja karena sesama manusia. Bako Pak rajin ke masjid, dia malu ambo do mertua ambo ke rumah. Ada yang begitu, Bu. Jika ndak do dompet lain banyak. Bako solat kamu rajin di kantor karena ada penilaian dari bos. Nah, ini kan malunya bagus, tapi masih bersandar kepada makhluk. Ya. Kita pakai baju ini, Pak Ibu, jangan karena malu karena manusia saja. Niatkan juga karena malu kepada Allah. Ya. Bako pakai kamar saji, memakai pakaian yang indah. Karena memalu kita kepada Allah, menghadap orang sewa. Tapi rapi, masa solat 5 waktu pakai baju bola. Ya, kata Allah, "Khuzu zinatakum inda kulli masjid." Ambillah pakaian yang indah setiap kali kamu melakukan sholat. Biasanya mikir itu. Kalau kepada makhluk saja kita bisa berdandan, kita bisa rapi-rapi, pakai parfum, kenapa ke masjid kita seadanya? Tanda kutip. Berarti malunya kepada Allah masih kurang gitu. Kok bisa itu? Karena imannya pun tipis. Semakin tebal iman seseorang, semakin yakin Allah punya sifat-sifat mulia dan bermakrifat kepada Allah, maka semakin bagus juga kualitas ibadah dia. Karena dia satu tatarannya karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memerintahkan itu. Apa kata Nabi? Istahi min Allah, malulah kamu kepada Allah kama tastahi min rajulin min salihi ashiratika. Sebagaimana kamu malu berbuat sesuatu di depan orang yang paling soleh dari kalangan kalian. Jadi kalau di muka kawan main, kumpul-kumpulan, nongkrong, tak ada malu-malunya kalau merokok. Biasa dia kawan. Tapi kalau tiba Ustaz Buya agak segan merokok, anda rokok Ustaz. Kalau aku Buya bisa malu, tapi kalau Allah tidak malu. Itu pertanyaan. Ada nama itu Pak Ibu? Kamu kawannya heboh, kontrol kecek kau ndak dikontrol. Tapi kalau di muka Ustaz tenang benar Ustaz. Kalau sih kau ndak ada tempat lain. Bakok malu kepada Ustaz, malu kepada Buya, malu kepada orang gaewa, tapi ndak malu kepada Rabbul Alamin. Nah ini pertanyaannya.
Makanya siapa yang sudah sampai derajat malu karena Allah, berarti dia sudah sampai ke maqam ihsan. Sampai ke derajat ihsan. Baik. Nah, namun di sini Imam Ahmad meriwayatkan hadis marfu, juga Tirmizi, mendefinisikan malu kepada Allah itu seperti ini. Al-istihya'u minallah, malu kepada Allah itu adalah antahfazar ra'sa wa ma wa'a. Engkau menjaga isi kepala kau tentang apa yang kau masuk ke dalamnya. Malu kepada Allah itulah engkau menjaga kepalamu, pemikiranmu dari hal-hal yang tidak bermutu. Itu malu kepada Allah. Ya. Karena yang menciptakan kita, kepala kita, otak kita ini yang paling berharga itu Allah Subhanahu wa taala. Masa masukan sinetron yang dituju oleh seri itu ke dalam kepala Bu? Bara sinetron itu sekali putar, Pak, bara seri itu banyak tuh, Pak. Sudahlah ditonton sekian seri itu, sekian namanya episode ya. Nah, seri itu ditambah lo lah, diperbincangkan lo sama kawan-kawan lah. Lebara waktu habis tuh. Itu tidak malu sama Allah. Kemudian wal batna wa ma hawa, malu kepada Allah itu menjaga perut dari yang haram. Wa an tazkural mauta wal bala, dan selalu ingat akan kembali kepada Allah, mati. Ya. Jadi ciri-ciri orang yang malu kepada Allah itu ingat mati. Kemudian wa man arada al akhirah, besok terus ketik lagi Pak Ibu. Dan siapa yang menginginkan akhirat, taraka zinatad dunya, malu kepada Allah diantaranya ialah bersungguh-sungguh mengejar akhirat dan meninggalkan fitnah dunia. Faman fa'ala zalika, siapa yang mengamalkan ini, faqad istahya min Allah, maka itulah orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada pertanyaan Pak Ibu? Malu bertanya. Jadi malu ini ada dua, satu menit aja. Malu ini ada yang malu yang bagus saya sebutkan dia tadi ini. Ada juga malu yang mazmumah, yang tercela. Apa itu? Malu mengungkapkan yang hak, yang benar. Bahkan tidak disampaikan di malu ampuh. Padahal yang mau disampaikan itu benar. Ya. Jadi malu terhadap kebenaran, tidak menyampaikan kebenaran. Ya. Padahal Allah mengatakan, Allah berfirman dalam Quran, "Innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fauqaha." Sungguhnya Allah tidak malu sama sekali untuk mengungkapkan kebenaran walaupun permisalan seperti penciptaan seekor nyamuk, bahkan yang lebih rendah daripada itu. Allah tidak segan untuk menyampaikan analogi walaupun itu hanya nyamuk. Ya. Dan Nabi SAW memuji perempuan-perempuan Ansor. Ni'man nisa, sebaik-baik perempuan adalah perempuan Ansor, kata Nabi. Kenapa? Mereka tidak malu bertanya soal ilmu agama yang berkaitan tentang rumah tangga dan perempuan. Tentang haid, tentang nifas. Kalau tidak perempuan Ansor yang mengaji serius tentang itu tuh, rumah tangga bagaimana, ya, kehidupan suami istri dan lain sebagainya, itu tentu tidak paham kita fikih-fikih yang demikian. Itu karena mereka tidak segan dan tidak malu untuk menanyakan yang demikian kepada Rasulullah SAW dan Ibunda Aisyah. Itu malu yang tercela. Selebihnya tadi kita sebut adalah malu-malu yang mulia. Semoga Allah berikan kepahaman. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.